kami agungkan, yang kami tinggikan dalam hidup kami. Bukti kebesaran-Mu ya Allah, sampai detik ini kami berada di tempat ini oleh kuasa pemeliharaan. Dan saat ini Tuhan, dengan otoritas daripada memanifestasi di tempat ini Tuhan, kuasa Tuhan akan nyata di tempat ini, sehingga setiap orang yang datang di tempat ini tidak pulang dengan sia-sia, tetapi mereka menerima pembaharuan dari Tuhan. Hidup mereka diperlengkapi oleh kuasa Tuhan. Dan saat ini ya Allah kami, Tuhan Engkau hadir di tempat ini melalui Roh-Mu yang kudus. Urapi setiap orang yang datang di tempat ini untuk menerima kebenaran-Mu melalui hamba-Mu yang hina ini ya Allah. Inilah doaku, kerinduan kekanapan hadirat-Mu. Mereka rindu mendengarkan kebenaran Tuhan untuk mereka dituahkan. Untuk itu Tuhan, urapilah mereka dengan kuasa-Mu, otoritas Tuhan ada di tempat ini, sehingga pemberitaan firman Tuhan tidak sia-sia. Inilah satu kerinduan kami Tuhan. Tuhan pimpin kami, Tuhan kuasai hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, satu nama yang ajaib, kami tinggikan. Haleluya. Mari kita sama-sama mengatakan amin. Shalom. Saya percaya kita yang hadir di tempat ini ada satu pembaharuan yang kita terima di dalam ibadah ini. Baik saudara-saudara yang menyaksikan lewat streaming online ini, kita akan menerima suatu pembaharuan hidup melalui kebenaran firman Tuhan. Saya percaya di dalam hidup ini ada satu yang Tuhan kasih, Tuhan akan buat di dalam hidup ini sehingga kita dapat diperbaharui. Firman Tuhan tidak akan berguna kalau tidak akan memperbaharui hidup saudara. Ini satu kebenaran mutlak yang Tuhan telah janjikan melalui firman-Nya. Pada kesempatan hari ini, saya akan berbicara tentang satu tema yang sangat penting, di mana hal ini, di mana orang percaya diletakkan di situ, atau yang disebut gereja yang dipilih Tuhan untuk melakukan segala pekerjaannya yang kudus. Tuhan tempatkan satu makhluk untuk menjadi saksinya. Di situ juga ada hal-hal yang tidak menginginkan keberadaan manusia sebagai saksi Tuhan. Ada satu hal yang kita akan bersama-sama mengerti dan memahami pada kesempatan hari ini, yaitu tentang ada apa dengan okultisme. Saudara-saudaraku, okultisme menjadi sesuatu yang tidak kelihatan di dalam kehidupan orang percaya, tetapi hal tersebut membahayakan hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saya akan terlebih dahulu memberikan satu gambaran sebelum kita masuk secara lebih mendalam mengenai okultisme. Sejak gereja dipilih Tuhan untuk menjadi saksinya berdasarkan janjinya di dalam 1 Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Itu janji Tuhan. Tuhan memilih gereja. Gereja bukan berarti adalah gedung, tetapi gereja adalah orang-orang kepunyaan Allah yang dipilih Allah untuk menjadi saksi-saksinya di tengah dunia ini. Satu hal yang kita harus mengerti, ketika keberadaan manusia sebagai saksi Allah di dunia ini, ada sesuatu oknum yang tidak menginginkan kehadiran manusia untuk menjadi saksi Allah. Satu adalah dia akan mencoba untuk menjatuhkan manusia. Dia akan mencoba untuk membuat manusia menghindar dari Allah, menjauh dari Allah. Iblis menggunakan dua model pendekatannya untuk tidak diketahui langkah-langkahnya oleh manusia. Yang pertama adalah iblis menggunakan kekuasaan politik untuk menindas gereja. Yang kedua, iblis menggunakan sesuatu hal yang tidak kelihatan, tetapi sebenarnya membahayakan kehidupan orang percaya adalah sesuatu hal yang bersifat supranatural yang membuat iman orang Kristen jatuh dan bahkan kerdil. Kita akan melihat satu gambaran Alkitab yang telah diceritakan, telah memberikan satu gambaran perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kita akan bersama-sama membuka Wahyu, kitab Wahyu
Kitab Wahyu pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Ini adalah perkataan Tuhan terhadap jemaatnya melalui Rasul Yohanes kepada jemaat di Pergamus. Dan kutuliskan kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan kepada engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Dengan demikian juga ada padamu orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah, jika demikian aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi dengan pedang yang ada di mulutku ini. Wow, satu ajaran yang sangat terperinci yang telah dituliskan oleh saksinya Rasul Yohanes kepada jemaat Pergamus. Jemaat Pergamus sebenarnya mewakili kehidupan kita sebagai umat pilihan Allah, dalam tanda kutip gereja secara universal. Keberadaan kita, bahwa sebenarnya di dalam keberadaan kita ada oknum-oknum, ada sesuatu yang tidak menyenangkan keberadaan kita di dunia ini, yaitu adalah iblis. Saya akan terlebih dahulu memberikan satu penjelasan tentang okultisme, karena ini berkaitan. Okultisme adalah salah satu model yang digunakan iblis untuk membuat orang percaya jauh dan bahkan menjauh dari Tuhan. Okultisme adalah sesuatu yang tersembunyi, gaib, misterius, atau lebih dikenal dengan sesuatu ilmu yang bersifat supranatural. Di dalamnya ada sesuatu kekuatan gaib, sesuatu hal yang berhala. Di dalamnya juga ada suatu ilmu-ilmu yang telah diberikan kepada manusia. Ada sesuatu hal yang mengajarkan kepada manusia. Ketika menggunakan kuasa-kuasa yang berasal dari iblis, manusia akan mendapat sesuatu keuntungan. Ini sesuatu tawaran iblis yang mencoba membuat pikiran kita untuk kita bisa terperangkap. Okultisme menjadi salah satu cara iblis yang tidak dapat kelihatan di dalam kehidupan kita. Tetapi hal ini membahayakan keberadaannya di tengah-tengah orang percaya. Tadi sudah kita membaca firman Tuhan mengenai jemaat di Pergamus di dalam kitab Wahyu. Di dalamnya Tuhan menegur keberadaan orang percaya. Ada orang yang benar-benar terikat oleh kebenaran firman dan memelihara imannya. Tetapi ada orang-orang yang dipermainkan oleh iblis, hidupnya dikuasai oleh iblis, sehingga mereka bisa jatuh dan tersesat. Tuhan memberikan ajaran tentang Bileam. Bileam adalah seorang penenun di perjanjian lama, dipakai oleh Raja Balak untuk mengutuk bangsa Israel dan mengirim bangsa Israel ke salah satu perselingkuhan rohani. Kita harus tahu, sejak di dalam perjanjian lama, Tuhan sangat benci tentang penyembahan berhala. Sebab di dalam penyembahan berhala, mereka akan menganut suatu hal yang membuat mereka menguntungkan diri mereka dengan mencampur adukan segala sesuatu, yaitu ada sesuatu hal yang dari iblis dan katanya adalah ilmu bersifat yang menguasai segala sesuatu. Iblis menawarkan hal itu kepada manusia untuk manusia bisa terperangkap ke dalamnya, yaitu dengan cara-cara menggunakan arwah orang mati, pegangan segala macam guna-guna
ada juga dalam istilah di sekeliling kehidupan kita, kalau dikenal di Indonesia ini adalah bersifat opo-opo, swangi, segala macam yang telah ada di daerah-daerah sekitar Indonesia. Hal ini telah dilarang Tuhan dengan keras di dalam perjanjian lama. Sebenarnya perjanjian lama Tuhan hanya membenci satu perbuatan, ketika kita menduakan Allah. Okultisme ketika terikat di dalam kehidupan kita. Kita orang yang sudah beriman, ketika kita sudah diikat oleh kuasa itu, ditawarkan oleh kuasa itu, membuat kita jauh daripada Tuhan. Dan apa yang Taurat katakan, hal pertama yang Tuhan tidak inginkan adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Itu yang dikatakan di dalam perjanjian. Dia mengatakan kepada umatnya, satu hal, Israel dibuang karena penyembahan berhala. Kenapa Raja Saul tidak lagi dipakai Tuhan setelah masanya? Karena dia meminta petunjuk kepada Allah. Hal-hal seperti ini sebenarnya membuat kita menjauh dari Tuhan, bahkan membuat kita binasa. Ini adalah kata Alkitab. Mengapa orang percaya okultisme? Ini adalah salah satu pertanyaan yang sangat kita harus tahu. Kenapa ada dua macam manusia di dunia ini? Manusia yang keberadaannya sama sekali tidak mengenal Tuhan. Keberadaan hal ini di dalam hidupnya adalah hal yang sangat-sangat, karena memang dia tidak tahu kebenaran. Melihat kebenaran sangat membahayakan. Dan yang kedua, anehnya ada orang Kristen yang terikat dengan dosa perbuatan kecil ini. Hal ini membuat satu gambaran di dalam hidup kita. Orang Kristen seperti rumah yang dulunya telah disapu bersih. Segala sesuatu yang najis di dalam rumah itu telah dibersihkan oleh Allah di dalam hidupnya. Lalu satu hal, karena iman tidak dipelihara, karena hal itu tidak dipelihara oleh orang-orang tersebut, ada salah satu hal yang aneh. Dia akan menjadi satu pribadi yang sangat-sangat lebih buruk dari sebelumnya. Ini digambarkan oleh firman Tuhan di dalam Matius pasal 12 ayatnya 43 sampai 45. Apabila roh jahat itu keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat yang tandus dan mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia mendapatkan rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga aku berlaku atas angkatan yang jahat ini. Ini satu gambaran yang Tuhan berikan, bahwa bahaya menganut paham-paham tersebut adalah hal yang mempermainkan Allah. Tuhan benci terhadap hal ini, karena keberadaan hal ini akan membuat kita buruk, bahkan iman kita akan hilang daripada kita. Kita akan menjadi orang yang kehilangan iman, kehilangan suatu harapan ketika kita terikat dengan dosa okultisme. Ketika kita memegang sesuatu hal dalam diri kita, kita menjadi orang yang tidak mau menerima kehadiran Tuhan baik di dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan sesuatu, kita ada menjadi orang yang seumpama orang yang sakit jiwa. Keberadaan kita di hadapan Tuhan dipengaruhi oleh sesuatu hal yang berada di dalam hidup kita, yang mengikat kita, karena kita memegang sesuatu yang Tuhan larang keberadaannya di dalam hidup kita. Dan hal ini sangat-sangat menjadi salah satu hal yang mengacaukan kehidupan orang percaya. Tadi kita sudah mengatakan, orang-orang yang percaya diam di kemah di mana iblis bertahta.
Di situ mereka berdiam diri. Di situ juga iblis ada. Apabila keberadaan kita tidak dijaga, hubungan kita dengan Tuhan tidak dijaga, maka iblis akan merampas kita. Iblis akan menguasai kita. Inilah yang dicatat di dalam kitab Matius yang telah saya sudah gambarkan tadi. Berikut adalah hal yang berikut. Bagaimana supaya kita tidak jatuh dalam praktik okultisme? Ada satu hal yang saya sangat mengherankan kehidupan saya adalah ketika saya menemukan seorang yang katanya hamba Tuhan. Tadi kita sudah baca modelnya adalah hamba Tuhan, Bileam sebagai hamba Tuhan. Tetapi apa yang dia lakukan? Demi satu hal yang menguntungkan dirinya, ia melakukan hal ini. Dengan cara menjadi orang yang mempraktikkan hal-hal yang sebenarnya menantang Tuhan di dalam kehidupannya. Dengan menjadi seorang penenun, menjadi juru mengutuk orang lain. Kita menjadi orang yang punya ilmu-ilmu gaib, orang yang punya suatu kekuatan supranatural dalam diri kita. Akhirnya kita gunakan itu sebagai salah satu hal yang memperkaya diri kita. Akhirnya kita mengambil upah daripada itu. Kita menghalalkan segala cara. Ilmu-ilmu itu kita akan gunakan ketika di dalam menyerang orang lain tidak suka kita. Kita memakai itu sebagai salah satu kekuatan kita di dalam ketidakpengetahuan kita tentang kebenaran. Kita menjadi terikat oleh kuasa setan. Kehidupan kita diikat oleh kuasa-kuasa iblis. Satu hal yang harus kita tahu supaya kita tidak akan jatuh di dalam dosa ini adalah 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan-jalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kita sudah diperingatkan Tuhan melalui Rasul Petrus bahwa kita harus berjaga-jaga. Hal pertama adalah berjaga-jaga, dan yang kedua kita harus melawan hal itu dengan iman yang teguh. Karena iblis ini merajalela mencari orang-orang manusia-manusia untuk disesatkan orang-orang pilihan yang telah dipilih Tuhan. Satu-satu hal yang iblis pakai adalah dengan cara seperti ini. Karena okultisme, ketika seseorang menggunakan okultisme, dia akan memperkaya diri. Dan salah satu tawaran iblis yang sangat familiar dalam Alkitab adalah dia menawarkan kekayaan. Manusia yang rakus tentang kekayaan dunia, dia akan langsung menerima hal itu apabila imannya tidak dipelihara. Dan hal itu akan menjadikan dia menjadi orang yang menduakan Allah. Dan hidupnya tidak akan dipimpin oleh Roh Kudus, dan imannya akan kebal secara terus menerus, dan akhirnya dia akan digiring dalam kebinasaan. Siapapun yang menganut hal-hal itu, paham itu, dan menggunakan paham itu, bertobatlah kamu. Kalau tidak, hidupmu akan binasa. Ini hal teguran yang Tuhan mau katakan kepada kita. Jemaat Pergamus adalah model orang percaya yang dimana di dalamnya ada dua jenis orang Kristen yang sejati dan orang Kristen palsu yang masih menganut paham itu. Orang-orang Kristen palsu adalah mereka yang menganut hal-hal yang tidak berasal dari Tuhan dan menggunakan hal itu sebagai suatu keuntungan bagi mereka untuk mereka memperkaya diri, sebenarnya membawa mereka kepada kebinasaan. Dan hal ini sangat membahayakan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Sekali lagi saya mau mengatakan bahwa jemaat Pergamus ditegur oleh Tuhan mewakili semua gereja secara umum, baik kita yang hadir di abad ke-21 ini.
Karena berbicara tentang gereja adalah tubuh Kristus. Kristus tidak mau tubuhnya dikuasai oleh iblis. Kalau hal ini hidup di dalam kehidupan orang percaya, maka orang itu akan menjadi orang yang menduakan Tuhan di dalam kehidupan. Pengacau, dia akan menjadi penyesat. Dan hal ini juga bukan hanya kepada orang-orang awam, tetapi hamba-hamba Tuhan ada juga yang menganut hal ini. Ini jelas di dalam perjanjian lama. Bileam adalah sesungguhnya dia adalah orang yang dipilih Tuhan juga. Tetapi apa yang dikatakan ketika Raja Balak merasa terancam oleh kedatangan bangsa Israel, dia melakukan pendekatan kepada Bileam. Dia mau membayar Bileam untuk mengutuk bangsa itu. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mengubah kutuk itu menjadi berkat bagi bangsa Israel. Tuhan mengizinkan juga hal ini terjadi. Bukan Tuhan tidak mau membela orang-orang pilihannya, bukan Tuhan tidak mau membela manusia sebagai saksinya di dunia ini, tetapi Tuhan mau mengatakan sesuatu kepada manusia. Melalui hal ini akan dipisahkan gandum dan lalang. Orang Kristen sejati dan orang Kristen palsu akan dipisahkan melalui hal ini. Kalau saudara masih menganut hal ini, puji Tuhan, sebagai hambanya saya mau mengatakan, bertobatlah kamu. Saya tidak mau menghakimi saudara di hadapan Tuhan, tetapi dengan satu ketegasan, dengan firman Tuhan, saya menegur saudara-saudara, siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini, supaya engkau sadar bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Janganlah hidupmu dipakai setan dan akhirnya engkau binasa. Dan ada satu hal yang sangat serius. Apakah Tuhan membiarkan orang-orang seperti itu merajalela? Tuhan tidak kasih upah kepada mereka. Ada satu hal serius. Tuhan tidak akan berurusan kepada orang-orang yang belum percaya, tetapi apa yang Tuhan katakan? Tuhan akan berurusan dengan orang-orang yang mempermainkan namanya, yang mempermainkan keberadaannya, dan sekaligus mengacau balaukan kehidupan orang-orang yang telah dipilih. Ada upah bagi para penganut okultisme. Wahyu pasal 21 ayat 8 sampai ayat yang kedua dan ayat yang ke-27. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, saya tekan, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Tuhan akan berurusan dengan orang-orang seperti itu. Sebelumnya juga Paulus memperingatkan kepada jemaat di Korintus. Dia mengatakan jangan sesat. Orang pemburi, orang berzina, penyembah berhala, sihir, segala macam dosa yang melawan Tuhan, Tuhan akan berhadapan dengan mereka. Ini adalah satu hal yang serius di dalam kehidupan kita. Keberadaan kita, karena satu hal penting yang harus kita ketahui di dalam okultisme ini adalah cara iblis yang digunakan secara halus tetapi membahayakan sekali menjalar di dalam kehidupan orang percaya. Karena hal ini dia juga menawarkan kekayaan, kesenangan dunia. Ketika kita menggunakan ilmu-ilmu itu, kita bisa menghadang usaha orang lain, kita menghadang masa depan orang lain. Ketika kita merasa oh itu kenapa dia sukses. Hal-hal ini menawarkan orang percaya untuk memberikan solusi dalam meluapkan kebenciannya terhadap sesama. Dan hal ini sangat-sangat serius dalam kehidupan kita. Apabila kehidupan kita masih diikat dengan cara-cara seperti itu, kita akan menjadi orang yang sangat aneh di antara orang-orang pilihan Tuhan. Kenapa kita menemukan orang-orang yang aneh? Hidupnya penuh dengan kekotoran, kenajisan ketika dia berbicara. Dia masih terikat dengan hal-hal
yang bersifat sifat dunia, meskipun dia sekolah teologi, meskipun dia rajin ke gereja, kalau perkataannya masih kotor, hidupnya masih digoda oleh iblis. Itu satu hal. Dan kehidupan kita kalau dihuni oleh iblis, maka kita akan dikirim ke salah satu hal yang akan membahayakan hidup kita dan bahkan membinasakan. Satu hal yang saya mau mengatakan bahwa hal ini adalah sesuatu hal yang sangat dijumuri oleh anak muda zaman-zaman sekarang ini. Mereka akan menggunakan okultisme sebagai pegangan mereka di dunia ini untuk melakukan apa aja yang mereka mau. Mereka menggunakan guna-guna, ilmu hitam, sihir, dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang saudara harus ingat, apabila masih terikat di dalam hidupmu hal itu, apabila masih merana di dalam hidupmu hal itu, kamu belum dikuasai oleh Tuhan. Kamu belum dipimpin oleh Tuhan, dan hidupmu ternyata dikuasai oleh iblis. Jangan saudara menganggap diri saudara ketika saudara sudah mengerti kebenaran secara intelektual, tetapi tidak mau taat seterusnya di dalam melakukan segala sesuatu. Dan kadang-kadang hal ini akan bersifat sesuatu hal yang bisa menguasai pikiran manusia dan manusia akhirnya netral. Ada sesuatu pemahaman bahwa hal itu digabungkan dengan memang kok juga hal itu digabungkan untuk kita bisa punya kuasa juga. Ini satu hal yang pemikiran yang aneh. Kuasa Tuhan tidak berbicara tentang hal-hal duniawi. Kuasa Tuhan tidak berbicara tentang hal-hal yang membuat engkau menang dalam hal fisik. Tapi kuasa Tuhan adalah sesuatu hal yang tidak kelihatan, tetapi bisa mengalahkan hal yang kelihatan. Tuhan tidak mau keberadaan berhala-berhala yang ada di dalam hidup kita. Tuhan benci. Bahkan perjanjian lama mengatakan bangsa Israel dibuang daripada tanah perjanjian karena Tuhan benci keberadaan mereka. Mereka menganut hal itu. Satu hal aja perjanjian lama mengatakan, Tuhan sangat benci keberadaan berhala di dalam hidup kita. Untuk itu, berdasarkan firman Tuhan yang kita dengarkan bersama-sama, Tuhan mau mengatakan satu hal kepada kita. Tuhan mau menawarkan satu hal untuk kita. Apabila kamu yang masih memegang hal itu, menaruh di dalam hidupmu hal-hal yang seperti itu, Tuhan mau mengatakan kamu dalam kesempatan ini. Satu hal yang Tuhan mau katakan adalah Wahyu pasalnya yang ke-3 ayat yang ke-20. Tuhan berbicara kepada kamu. Bukan hanya pada saat itu Tuhan berbicara kepada umat-umat yang ada, yang telah dikirimkan surat, tapi hari ini berlaku firman ini buat kamu sebagai kunci Tuhan untuk mengetuk hati kamu. Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk pintu. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan aku membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara, dalam kondisi seperti ini, Tuhan mengasihani saudara. Izinkan Tuhan mengambil alih di dalam kehidupanmu. Okultisme tidak membawa saudara untuk sesuatu kesenangan yang bersifat kekal, tapi okultisme akan membawa saudara kepada sesuatu hal yang lebih buruk daripada keberadaanmu yang sebenarnya. Kita sudah melihat tadi kitab Matius, Tuhan Yesus berbicara ketika iblis itu datang, dia akan membawa hal yang lebih jahat lagi, roh-roh yang lebih jahat lagi untuk merasuki keberadaan kita, dan akhirnya kita akan bertambah buruk dari keberadaan kita sebelumnya.
Biarlah Tuhan melalui kesempatan hari ini, apabila hatimu tertutup, engkau yang masih terikat dengan hal-hal seperti itu, lepaskanlah. Tuhan mengasihani kamu. Engkau berharga di mata Tuhan. Jangan membuat sesuatu berhala di dalam tubuh. Tubuhmu adalah bait Allah. Tubuhmu adalah di mana roh Allah berdiam di dalamnya. Jangan engkau menaruh sesuatu hal yang najis di dalam hidupmu. Dan hal itu akan membuat engkau menjadi orang yang akan binasa di hadapan Tuhan. Tidak, engkau tidak akan mendapatkan sesuatu hal yang membahagiakan hidup. Berbicara tentang kehidupan dengan Allah adalah kudus adanya, tanpa harus mencampurkan sesuatu hal yang najis di dalam hidup kita. Tuhan mengasihani kamu. Tuhan mau panggil kamu dalam ibadah ini. Engkau berharga di mata Tuhan. Untuk itu janganlah kamu menduakan Tuhan. Buanglah segala sesuatu yang engkau masih pegang, yang terikat di dalam hidupmu. Sesungguhnya engkau adalah sesuatu hal yang baru yang diciptakan di dalam Yesus Kristus. Engkau harus menjadi orang yang sangat-sangat benci terhadap hal itu. Dan biarlah di dalam ibadah ini Tuhan mau mengatakan sesuatu terhadap kamu. Tuhan mau bilang, aku mengasihani kamu. Seperti Tuhan berbicara kepada umatnya di Pergamus, demikianlah Tuhan juga berbicara kepada kita pada kesempatan hari ini. Engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak menginginkan iblis menguasai hidupmu. Tuhan tidak menginginkan sesuatu hal yang membahayakan hidupmu. Untuk itu lepaskanlah semuanya itu. Dan firman Tuhan ini saya akan menutup dengan doa. Tapi sebelum itu saya mau kita dikuasai oleh hadirat Tuhan. Hidup kita dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang masih mengingat kehidupan kita, engkau yang masih terikat dengan kuasa-kuasa ini, engkau yang masih merasa dirinya terjajah oleh keberadaan hal-hal ini, saya rindu mendoakan saudara. Sehingga pada hari ini Tuhan mengetuk pintu hatimu. Izinkanlah Tuhan untuk berkemah di dalam hati dan pikiran. Tuhan sangat mengasihani saudara. Saya undang singer untuk maju ke depan, dan saya undang kita semua untuk bangkit berdiri.